الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, hingga nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, pemimpin seluruh umat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terkhususnya kepada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tulqu bi aydikum ila goyang-goyang. Yang dimana artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk menjaga imahan yang paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga keturunannya, menjaga akalnya, dan menjaga hartanya. Dan menjaga akal adalah bagian terpenting dalam tujuan syariat, karena akal menjadi dasar seseorang mendapat tanggungan syariat atau tidak. Sesiapa yang kehilangan nikmat berupa akal, berangkatlah bukan syariatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalasin, an-naimi hatta yastayqidha, wa as-saghiri hatta yakbura, wa al-majnuni hatta yaqilu aw yufiqa." Yang dimana artinya ada 3 kelompok yang dibebaskan dari hukum, yaitu orang yang tidur sehingga ia bangun, yang kedua anak-anak sampai ia balik, yang ketiga orang gila sampai ia sembuh. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita kaum muslimin menjadi sasaran kemerusakan akal. Oleh karena itu banyak masuk ke kalangan pemuda-pemudi hal-hal yang merusak akal, seperti narkoba. Karena itu hendaknya para pemuda hati-hati, para orang tua juga turut mengawasi agar benda yang merusak akal, yang merusak sesuatu yang paling inti yang hendak dijaga syariat ini, agar tidak memasuki dunia indah mereka. Narkoba ini bisa merusak masa depan si anak, baik masa depan duniawi, terlebih lagi masa depan ukhrawi. Lalu tumbuhlah generasi yang lemah dan bangsa yang lemah. Narkoba ini merupakan masalah besar yang mengancam kestabilan di masyarakat. Masyarakat yang aman bisa terusik keamanannya gara-gara ada yang terkena narkoba. Keamanan di tempat mereka menjadi rusak karena tindak pencurian pada pecandu yang tidak memiliki uang namun ingin tetap mengonsumsi barang haram tersebut. Belum lagi masalah ekonomi dan lain sebagainya, dan bisa jadi tersebarnya narkoba di tengah pemudi bangsa ini
karena kedengkian sebagai kelompok terhadap negara ini. Narkoba berbeda dengan bahan berbahaya lainnya. Rokok yang masih berbahaya saja masih memiliki kemanfaatannya. Namun karena bahayanya lebih dominan dibanding manfaatnya, syariat pun melarangnya. Apalagi narkoba bahayanya begitu jelas, malah manfaatnya yang begitu samar atau bahkan tidak ada sama sekali. Masyaallah muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengonsumsi narkoba membuat orang sama sekali tidak peduli dengan hukum-hukum agamanya. Kepada penciptanya, ia tak lagi memiliki semangat untuk taat, malah antusias untuk bermaksiat dan hal-hal lainnya yang merusak agama dan menyanyiakan akhirat. Para pengedar narkoba adalah mereka yang merusak kemanusiaan, menghilangkan nilai-nilai mulia yang ada pada seorang manusia, seakan mereka ini menjual kematian. Mereka memperoleh harta dengan cara menjual sesuatu yang kotor dan merugikan banyak orang. Karena itu tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang haramnya narkoba dan haramnya memperjualbelikannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalihi syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Narkoba dan khamar memiliki kesamaan yang menjadi sebab pengharamannya, yaitu sehingga hukumnya menjadi sama-sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram." Yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar haram hukumnya. Hadis riwayat Muslim. Untuk mengakhiri khutbah saya pada hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan wasiat dari Rasulullah yang dimana beliau pernah berkata, "Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu." Rasulullah SAW juga pernah berwasiat, "Janganlah kau kejar dunia, karena takkan dapat. Kalaupun dapat, pasti takkan banyak. Kalaupun banyak, pasti kau takkan puas. Walaupun puas, pasti takkan lama. Tapi kalau kau kejar akhirat, pasti akan dapat. Sudah pun dapat, pasti akan banyak. Sudah pun banyak, pasti kau akan puas. Sudah pun puas, abadi selama-lamanya." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiruka, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya MPP 430 dan bersiap-siap untuk MPP 131.